Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ernitari dari Ambon. Kita minta untuk kesediaannya mengisi di ibadah kita di gereja kita, dan dia bersedia. Saya berharap Bapak Ibu boleh menyiapkan hati kita untuk sama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang ada dengan mengangkat tema Lihatlah Kebaikan Tuhan. Tahun 2021 kita mengulas itu tentang kebaikan Tuhan, dan hari ini Ibu Ernitari akan memberikan kita perspektif yang lain dari kebaikan Tuhan, mengajak kita untuk selalu melihat kebaikan Tuhan, apa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita sama-sama mendengar firman Tuhannya di siang hari ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Ibu Pendeta Ernitari untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Salam. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya kembali dipercayakan oleh Bapak Gembala KMTT untuk menyampaikan firman Tuhan bagi GBI Dabel Silatu Meten. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk mendengarkan lagi suara-Mu. Kami percaya Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu akan mengubah kehidupan kami, untuk kami terus melihat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kehidupan kami. Rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, semakin dibangun iman percaya mereka untuk tetap melihat Tuhan dan memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang, saya beri judul Lihat Kebaikan Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membaca bahwa dalam Mazmur 27 ini adalah suatu pernyataan dari seorang Raja Daud yang selalu mau memandang kepada Tuhan, mau melihat bagaimana Tuhan itu betapa baiknya dalam kehidupan Raja Daud. Begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud, ya. Tapi dia menyatakan bahwa dia percaya dengan iman melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat melihat kebaikan Tuhan? Hari-hari ini, sebentar lagi kita akan memperingati bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dia rela mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita, menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Bagaimana supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu terlalu baik. Dia rela memberikan nyawanya. Dia rela memberikan hidupnya bagi kita.
Nah, satu hal yang saya pelajari dari Raja Daud, kalau saudara membaca dari ayat yang pertama Mazmur 27 ini, yang pertama saya lihat untuk dapat melihat kebaikan Tuhan, untuk dapat merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai kota benteng kita, sebagai terang dan keselamatan kita. Dalam ayat 1 dari Mazmur 27 ini menjelaskan demikian bunyinya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah terang, benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi bukan hanya tinggal begitu saja kita terima Dia, tapi benar-benar kita menjadikan Dia sebagai terang hidup kita, yang menerangi hidup kita, yang menuntun kita, yang menjadi kota benteng hidup kita. Di tengah-tengah dunia yang semakin sukar dan sulit ini, kalau saudara melihat bahwa sebentar lagi kenaikan barang-barang terjadi, minyak goreng semakin mahal, bensin juga mahal, dan berbagai hal yang terjadi akibat peperangan yang terjadi di Ukraina dan Rusia, sehingga menyebabkan perekonomian dunia semakin sulit. Tetapi saudara yang diberkasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan, yang pertama saya katakan tadi, jadikan Tuhan sebagai terang hidup kita, jadikan Tuhan sebagai kota benteng hidup kita. Maka kita akan melihat kebaikan Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-13. Selama hidup kita, selama kita hidup di dunia ini, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Mungkin ada saat-saatnya kita mengalami berbagai kesulitan dalam hidup kita. Tetapi kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon, kita percaya seperti yang dikatakan oleh Raja Daud ini dalam ayat yang ke-13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi ini adalah sesungguhnya, berarti kenyataan yang dialami oleh Raja Daud, dan saya percaya hal itu pun akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Waktu kita percaya, waktu kita menjadikan Tuhan sebagai kota benteng hidup kita, terang hidup kita, juru selamat kita, maka kita percaya akan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Asal dengan iman kita percaya, minta pada Tuhan supaya Roh Kudus menolong kita, mengaruniakan kepada kita iman yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 katakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini, yang pertama Tuhan mau, jadikan Dia Tuhan. Jadikan Dia sebagai penerang hidup kita. Jadikan Dia sebagai kota benteng hidup kita. Tempat kita berlari, tempat kita bernaung di tengah-tengah badai hidup yang melanda kehidupan kita. Yang kedua adalah kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 27 ini ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudaraku, Raja Daud juga mengatakan di dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang.
Jadi saudara, kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, kita selalu memberikan waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, dalam arti berdoa. Ini yang selalu diminta oleh Raja Daud di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, di tengah-tengah kesibukan ya, banyak waktu kita dikejar-kejar oleh waktu. Tapi satu hal yang menjadi kerinduan Raja Daud untuk mau melihat kebaikan Tuhan adalah dia minta supaya dia diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Dan ketika dia berdiam diri di rumah Tuhan, dia katakan dia akan menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya Tuhan. Kita tidak bisa berharap kepada siapapun, tapi waktu kita tinggal di hadirat Tuhan, di situ kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan menuntun hidup kita. Mazmur 25 ayat 14 katakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Waktu kita takut akan Tuhan, kita tinggal diam di hadirat Tuhan. Waktu kita berbicara dengan Tuhan, kita meluangkan waktu kita untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kita melihat bukan saja kita berbicara, tapi Tuhan juga akan menyatakan keinginannya. Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa solusi bagi setiap permasalahan dalam hidup kita? Karena itu mari, Tuhan mau apa yang menjadi doa Daud. Ada pujian katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Jadi waktu kita berdiam diri di hadirat Tuhan, bukan saja kita berdoa dan menyembah Tuhan, menyampaikan setiap pokok-pokok doa kita, tapi di situ pun kita akan mendengar rema-rema firman Tuhan. Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita. Hari-hari ini carilah Tuhan. Carilah Tuhan dan kebenarannya. Maka kita akan melihat Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Kita akan melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Karena Yeremia 31 ayat 3 katakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bahkan Dia akan melanjutkan kasih setianya. Yang penting saudara apa? Tinggal di hadirat Tuhan. Berdiam dirilah, carilah Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 juga katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ini waktunya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Waktu-waktu ini Tuhan berikan kita untuk mencari Tuhan, mencari kebenarannya, cari solusi di dalam Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya pengharapan kita. Hanya satu-satunya Dia yang dapat menolong saya dan saudara. Mungkin kita berpikir bahwa saya punya teman, saya punya saudara yang bisa menolong saya. Tapi sampai kapan saudara kita bisa menolong kita? Sampai kapan sahabat kita bisa menolong? Mungkin 1-2 kali ketika kita menyampaikan permasalahan kita, dia bisa menolong kita. Tapi kalau kita terus-terus datang, pasti dia akan merasa, ya sifat manusia kan kadang-kadang bosan. Tapi Tuhan setiap waktu, seumur hidup kita 24 jam. Tuhan itu tidak pernah tidur ya. Mazmur 121 katakan bahwa Tuhan tidak pernah
sesungguhnya tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur penolong kita. Jadi setiap waktu, setiap saat kita datang kepada Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, dan menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar dan Tuhan selalu menjawab doa kita. Itulah kalau kita melihat kebaikan Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, tapi yang satu hal yang harus kita pahami, Tuhan dengar doa kita. Dan tentang jawaban Tuhan itu, kita dengan bertekun dengan sabar, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kalaupun Tuhan menjawab doa kita, jawaban dari Tuhan itu adalah yang tepat. Pertolongan itu Tuhan tepat pada waktunya. Apapun pergumulan saudara saat ini, waktu saudara tinggal di hadirat Tuhan, waktu saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara lihat, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya. Jangan pernah, firman Tuhan kita bilang, jangan kita lalai, jangan berputus asa. Taruhkanlah harapanmu kepada Tuhan. Waktu kita ada di hadirat Tuhan, Tuhan akan membangkitkan kembali iman kita. Tuhan akan membangkitkan kembali semangat kita yang telah patah. Mungkin kita putus asa menghadapi berbagai macam hal dalam hidup ini. Tapi waktu kita diam di hadirat Tuhan, Roh Kudus memberikan semangat baru bagi kita lagi. Dan hal yang ketiga, waktu kita mau melihat kebaikan Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan dan pertolongannya yang selalu tepat waktu. Di dalam ayat yang ke-14 yang tadi kita baca, Mazmur 27 ayat yang ke-14 katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, waktu kita sudah jadikan Tuhan sebagai kota benteng hidup kita, terang kita yang menerangi jalan kita, dan waktu kita tinggal di hadirat Tuhan, yang ketiga, kita harus menantikan Tuhan. Kadang-kadang di tengah-tengah zaman yang sekarang serba instan ya, kalau kita mau makan yang cepat tinggal beli mie instan. Kita mau sesuatu yang cepat karena pergerakan ini. Tapi di dalam Tuhan ada satu proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi saya dan saudara. Untuk kita menanti. Menanti berarti kita menunggu. Menunggu sampai Tuhan menolong kita. Karena seperti saya katakan tadi bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dalam kita menantikan Tuhan, kita dikatakan harus menguatkan hati kita. Hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah. Jangan mendengar kata-kata orang bahwa kamu sudah berdoa sekian lama tapi Tuhan belum menjawab doamu. Ayo ikut ini, cari pertolongan, cari jalan keluar, cari jalan instan. Tapi saudara, waktu kita menantikan Tuhan, kita tidak terpengaruh kepada hal-hal yang lain, tapi kita menguatkan hati kita, fokus kita kepada Tuhan dan menanti pertolongan Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan itu akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Dan sebagai bagian terakhir, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu
dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi mari nantikan Tuhan dan kuatkan hati kita, karena Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dan kalaupun saudara saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, dalam 1 Korintus tadi katakan bahwa Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa saudara itu mampu. Tuhan tahu, tidak pernah Tuhan izinkan satu persoalan itu melampaui kekuatan kita. Karena itu dalam kita menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menguatkan hati kita. Jangan lemah. Jangan melihat pada situasi kondisi yang sedang terjadi, tetapi lihat kepada kedahsyatan Allah. Lihat kepada Allah yang berkuasa untuk menolong kita. Ada banyak kesaksian orang-orang yang menang terhadap ujian hidup. Waktu mereka bersabar menantikan Tuhan, menguatkan hati mereka. Mereka melihat pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat. Ibrani 13 ayat 8 bilang, Yesus Kristus itu tetap sama, baik hari ini atau sampai selama-lamanya. Kalau waktu-waktu yang lalu saudara ditolong Tuhan, kalau saudara lihat orang lain ditolong Tuhan, maka saudara pun pasti akan ditolong Tuhan. Tergantung dari iman saudara, tergantung dari kesabaran saudara untuk menantikan Tuhan, untuk menguatkan hati, bahkan teguhkan hati kita. Karena seperti saya bilang, Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus itu tetap sama. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita telah mendengar banyak kesaksian bagaimana orang ditolong Tuhan, bagaimana saudara kita ditolong Tuhan. Bahkan kalau saudara rajin membaca Alkitab, selama hidup di dunia ini, Yesus banyak melakukan mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh dapat berjalan. Ketika mereka dalam perahu dan badai itu menerpa kapal mereka, Tuhan bisa meneduhkan badai itu. Nah, itulah kuasa Tuhan itu tetap sama. Dia yang telah mengangkat kehidupan kita. Kalau Bapa sendiri merelakan anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita, namun kemudian Ia bangkit dan sekarang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, apalagi pergumulan kita. Tidak ada satupun pergumulan kita yang terlalu berat, terlalu sukar untuk Tuhan bisa menolong. Hanya dibutuhkan kesediaan hati kita untuk menantikan Tuhan. Sehingga saudara akan berkata, saya telah melihat kebaikan Tuhan hari demi hari, ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 25 ya, dikatakan begitu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari, besar setiamu. Ya. Jadi waktu kita menantikan Tuhan, waktu kita menguatkan hati kita, waktu kita teguhkan hati kita, kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi biarlah di hari-hari ini orang banyak mengeluh, orang banyak berputus asa, tapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang telah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai penerang hidupnya, sebagai kota benteng hidupnya, dan tetap tinggal di hadirat Tuhan dan menantikan Tuhan, berbeda. Mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena jelas di hari-hari terakhir ini kita akan melihat perbedaan seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ya, ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali
Perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi yang membuat kita berbeda, walaupun tengah-tengah dunia yang sukar sulit ini, kalau kita beribadah kepada Allah, jelas pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan itu selalu mengiringi kehidupan kita. Kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah patah semangat, tapi kita selalu memiliki semangat, selalu mencari Tuhan, walaupun banyak hal yang diperhadapkan dalam hidup kita. Tetapi kita akan berkata, saya akan melihat kebaikan Tuhan. Saya akan merasakan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habis di dalam hidup saya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Atau dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia masa kini menuliskan begini, aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Jadi saudara, jangan pernah takut, jangan khawatir, tapi miliki keyakinan penuh, miliki iman yang teguh di dalam Tuhan, bahwa kita pasti setiap hari akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kemudian kita akan menyaksikan itu kepada orang lain. Kalau saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, saudara sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, sehingga Dia menerangi hidup saudara, dan saudara selalu berdiam diri di hadirat Tuhan dan menantikan Tuhan sampai saudara melihat pertolongan Tuhan, saudara saksikan kepada orang lain. Saksikan kepada orang lain, tarik. Ini masanya ya, di masa-masa yang sukar ini, pandemi, perekonomian yang semakin sulit. Ketika saudara telah mengalami pertolongan Tuhan, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, ceritakanlah kepada orang lain, supaya mereka juga dikuatkan, agar mereka juga tidak putus asa di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup ini. Karena itu, pagi hari ini saya percaya firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali untuk selalu melihat kebaikan Tuhan. Untuk selalu, apapun situasi kondisi yang sedang kita hadapi, kita katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Dan saya akan tetap melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya akan terus mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi jemaat Tuhan yang sementara mendengarkan firman Tuhan ini. Mari lihat kebaikan Tuhan. Mari jadikan Tuhan itu sebagai kota benteng hidup kita, penerang hidup kita, dan tinggal terus dalam hadirat Tuhan. Sambil menantikan Tuhan, kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan bimbang, tapi kuatkan, teguhkan iman percayamu. Dan lihatlah pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Karena itu mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami untuk kami selalu berdiam diri di hadirat-Mu. Karena kami telah menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kota benteng kami, penerang hidup kami. Supaya kami senantiasa tinggal di dalam hadirat-Mu. Walaupun di tengah-tengah kesibukan dunia ini Tuhan, tapi kami selalu ada waktu untuk menyendiri dengan Engkau. Dan di hadirat-Mu itulah Tuhan, kami mendapatkan jawaban. Kami terus menantikan pertolongan Tuhan. Karena satu-satunya pertolongan kami hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat menolong kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sebab itu kuatkan iman percaya kami. Dan kami sungguh-sungguh akan yakin dan percaya
bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berkatilah GBI Dabel Silatumeten Tuhan, dengan Gembala Bapak Kem Titi Tuhan. Berkati mereka Tuhan, lewat penggembalaan ini Tuhan akan menolong supaya semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sekali lagi hamba berdoa memberkati GBI Dabel Silatumeten, dari gembala, staf dan semua jemaat yang ada. Tuhan berkati mereka sehingga mereka menjadi jemaat-jemaat yang kuat, yang tangguh Tuhan di dalam Engkau, dan memiliki iman yang terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Ernitari hari ini. Dan saya pribadi dan juga atas nama semua pengurus dan jemaat yang ada di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Dabel Silatumeten, saya mengucapkan terima kasih buat firman Tuhan ya di siang hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati ibu dan keluarga. Salam buat suami, salam buat anak-anak dan keluarga yang ada di Ambon. Suatu saat kita boleh berjumpa di Ambon Manise. Nanti kalau ke Jakarta mampir, kita nongki-nongki, kita kumpul-kumpul bersama. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kebenaran firman Tuhan hari ini adalah mengulas tentang 3 bagian, di mana bagaimana supaya kita mengalami dan melihat kebaikan Tuhan. Maka di situ dikatakan adalah supaya kita selalu di ayat ke-1, Tuhan adalah terangku, jadikan Tuhan sebagai terang hidup kita, dan kota benteng kita menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita terus mengalami pembelaan Tuhan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, dia ajak kita untuk bagaimana supaya kita tetap melihat kebaikan Tuhan, tinggal di hadirat Tuhan. Jangan tinggal di hadirat orang lain, tapi hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah di mana kita ada dalam suasana ibadah. Kita tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah kita. Kita tidak boleh meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ulas lebih jauh di Mazmur pasal 42, maka kenapa Bani Asaf, orang yang dikatakan di situ adalah orang yang dekat dengan Tuhan luar biasa, tim pemuji, tim pemusik, tapi pernah mengalami depresi, stres. Penyebab depresi dan stresnya adalah karena dia tinggalkan Tuhan. Ya, dia abaikan tentang yang namanya ibadah, dia abaikan tentang yang namanya bersekutu dengan Tuhan. Bahkan tadi Ibu Pendeta Erni sudah singgung, akan Tuhan mengadakan perbedaan antara mereka yang beribadah maupun mereka tidak beribadah. Mereka ibadah secara online maupun mereka tidak beribadah secara online. Tuhan perhitungkan ibadahnya online. Wih, pakai background, bukan gereja pakai yang benaran. Iya, saya di rumah, saya gunakan background ini untuk cuma hanya sekedar visualisasi. Tapi apapun itu, yang penting adalah firman Tuhan disampaikan. Bapak Ibu boleh mengamini itu, dan kita yakini bahwa firman itu hidup dan berkuasa. Saya pelajarkan itu di pelajaran hari Rabu tentang bagaimana firman itu berkuasa, mengubahkan banyak kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah dia ajarkan kita supaya kita itu terus di ayat yang terakhir itu, ayat yang ke-12, nantikan Tuhan. Terus nantikan Tuhan, jangan nantikan yang lain. Itu artinya belajar sabar, saudara. Itu perlu proses, nantikan Tuhan. Nggak gampang hari ini berdoa, Tuhan tolong saya mau makan, Tuhan tolong saya supaya saya memiliki makan. Amin, amin. Begitu amin masih ada? Enggak, harus kerja. Pergi ngambil itu masak itu nasi, atau pergi petik itu padi dulu, habis itu ditumbuk dulu, habis itu diolah lagi jadi ditampil lagi, baru dimasak lagi, baru disendok lagi, taruh lagi dengan lauknya, baru makan. Tunggu proses, saudara. Nantikan Tuhan, jangan nanti yang lain. Buat yang masih pacaran, biasanya hal yang paling sebel adalah menanti dia nggak keluar-keluar, kok nggak datang-datang. Sudah janjian jam 5, tunggu kok nggak datang-datang. Begitu datang, nah ini dia.
Nantikan Tuhan. Kadang-kala pertolongan Tuhan itu ada kalanya cepat, ada kalanya landai-landai, ada kalanya nggak sama sekali. 2021 saya upas itu. Ada 3 jawaban Tuhan terhadap doa. Ya, ya, tunggu, dan tidak. Jadi nantikan terus. Kalau Tuhan jawab ya, puji Tuhan. Kalau Tuhan jawab suruh tunggu, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab, tetap puji Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan menolak doa kita berarti, Tuhan itu jahat. Saya sudah menantikan Tuhan. Tadi ya, Ibu Pendeta Erni sudah singgung. Kita sudah menantikan Tuhan puluhan tahun. Sama seperti Sarah, 25 tahun menanti jawaban Tuhan. Supaya punya anak. Akhirnya dia pikir Tuhan, Tuhan kayak lupa sama kita ini. Sudah 25 tahun, kita sudah nenek-nenek. Tiba-tiba dia datang bilang kita punya anak. Jangan-jangan kita punya anak melalui itu tuh. Coba kamu samperin dia. Jangan-jangan lewat dia tuh. Nah, dia baru coba-coba untuk membantu Tuhan dengan caranya dia supaya dapat keturunan. Apapun itu saudaraku, kita tetap menantikan Tuhan. Biarlah kita selalu diberkati lewat firman-Nya dan Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Kita akhiri. Bapak Ibu, pengumuman. Bapak Ibu yang butuh dukungan dalam doa, silakan WhatsApp. Butuh pelayanan pastoral, pernikahan, baptisan air, silakan menghubungi kami. Nomor handphone kami ada di deskripsi. Bapak Ibu boleh temukan itu. Dan kita mari satu hati kita akhiri ibadah kita di siang hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di saat siang hari ini, di akhir daripada ibadah ini. Kami bersatu hati Bapa berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan berkati kehidupannya Bapa, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati suaminya. Semua yang sudah lakukan Tuhan selalu membalas semua kebaikan Tuhan. Lewat taburan firman Tuhan yang ada kami boleh belajar bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, mata dan hati yang telah tertuju meluangkan waktunya untuk beribadah, bersekutu, memuji Engkau saat ini. Kami berdoa diberkatilah kami Bapa dalam nama Yesus. Kesempatan yang ada kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Setiap masalah pergumulan yang ada, setiap persoalan demi persoalan yang ada, persoalan dalam rumah tangga, kami percaya Tuhan campur tangan sehingga menyelesaikan itu bagi kami dalam nama Yesus. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan kami ada yang mengalami sakit, baik sakit kepala, batuk, pilek, flu, baik sakit di dalam lambung, baik sakit di usus, baik sakit di kaki, tangan, kepala, saraf yang ada, sakit gigi, sakit apapun, kamu berdoa Bapa, oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Kebaikan Tuhan dalam kesembuhan mereka dialami jemaat-Mu Bapa, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna kehidupan mereka. Mereka yang saat ini bergumul Bapa untuk memiliki keturunan. Mereka sudah menikah dan kami percaya Tuhan berkat atas rumah tangga adalah Tuhan memberkati mereka selain memberikan keturunan ilahi. Kami yakin mereka bergumul untuk hal itu. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, mau berdoa di siang hari ini. Biarlah Tuhan membukakan itu bagi mereka. Biarlah rahimnya tertutup dibukakan dalam nama Yesus. Persoalan kesehatan dalam memiliki keturunan, baik suami istri ini, kamu berdoa jamaah Bapa agar mereka memiliki keturunan ilahi dalam nama Yesus. Biarlah seperti janji-Mu bahwa Engkau akan memberkati umat-Mu dengan keturunan ilahi. Mereka terima dalam nama Yesus. Tahun depan kami melihat anak-anak-Mu ada yang hamil, anak-anak-Mu akan memiliki keturunan karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka terima janji Tuhan, ya dan amin dalam nama Yesus. Mereka sedang bergumul Bapa untuk bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Kami biarlah berdoa Tuhan turut campur tangan agar bisnis dan usaha mereka diberkati Tuhan Bapa dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka mengalami pekerjaan, kesulitan dalam pekerjaan. Tuhan memberikan kemampuan buat mereka untuk mampu untuk menyelesaikannya, dan mereka kesulitan dalam berbisnis karena mengalami pandemi ini. Kami berdoa Bapa, Tuhan sanggup memulihkan itu, bahwa tahun-tahun yang hilang, hari-hari yang hilang, hari-hari yang dimakan belalang pelahap dan lain sebagainya, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan anak-Mu dalam nama Yesus.
Terima kasih banyak Bapak yang baik, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, diberkati kami semua Bapak dalam nama Yesus. Anak-anak kami sekolah, kuliah, pendidikan, kami yakin Tuhan menyertai mereka menjadi anak yang berhasil, memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Kami yakin Tuhan selalu menyertai dan memberkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami juga berdoa dan kami serahkan Oma Wesley Tarore, Oma ini orang tua yang ada di gerejamu ini. Tuhan sertai dan berkati Bapak. Baik Oma Wesley Tarore, baik Om Hani, Tante Selvianola, Bu Helen, dan juga Papa dan Mama daripada Jeffrey, Papa dan Mama daripada Desi, Meli, Papa dan Mama daripada Christine, dan juga Hendra, Papa dan Mama daripada jemaatmu yang lain. Kami berdoa dan memberkati mereka Bapa. Campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa, dan diberkatilah orang tua ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah orang tua selalu. Leni dan juga keluarga dari Pak Johan Sinjeri, Tuhan sertai, Tuhan berkati Bapa selalu. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu menyertai keluarga ini selalu Bapa, dalam nama Yesus Bapa. Bahkan kami juga berdoa buat Pak Abui dan istri, baik Ana dan juga ketiga anak yang diberkati Bapa. Jeffrey dan Santi, Tuhan berkati, jamah dan tolong selalu Bapak. Kalau kami mendengar kabar berapa hari yang lalu Jeffrey operasi karena ada sedikit benjolan di kaki, dan kami percaya ada pemulihan-Mu terjadi dalam hidupan Jeffrey. Kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu terus buat Jeffrey dalam nama Yesus. Jeffrey dan Santi diberkati, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, pelayanan, hidupan mereka diberkati. Ibu Liana dan juga kedua anaknya dengan Sali yang ada bersama, Tuhan berkati. Pak Hengki dan Bu Vivi, Tuhan berkati. Dan juga Ibu Rinawati dan Rudi dan juga kedua anaknya diberkati. Desi, Meli, Julie, dan Papa dan Mamanya diberkati Bapak. Om Hani, Tante Selvi, Tuhan berkati. Hendra dan Christine, dan juga Daniel dan juga pasangan diberkati Bapak. Pak Tony dan Atek, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan juga Dev sebagai dokter muda yang ada garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan tolong, Tuhan berkati juga Bapak. Dalam nama Yesus, Wahyudi dan istri dan anak, Ibu Alin dan juga suami dan juga ketiga anaknya, Ayumi, Angel, Carlos diberkati Bapak. Ibu Sumi dan juga suami dan ketiga anaknya, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan buat keluarga ini juga Bapak. Ibu Suryati dan kedua anaknya, Tuhan tolong, Tuhan berkati juga Bapak. Johnny dan juga Mega dan juga ketiga anaknya, Tuhan selalu tolong, Tuhan berkati Bapak. Michael dan Mia, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Lauren dan Willy dan juga anaknya, Tuhan berkati. Vincent dan Jessica, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak. Agnes dan kedua anaknya, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Cecilia, Yoel, Indah, Tuhan berkati Bapak. Bahkan anakmu Michelle, anakmu Indah, anakmu Kathleen dan juga suami dan anak-anaknya ditolong dan diberkati Bapak. Sinta dan Joseph juga Tuhan tolong berkati. Ibu Bong Kem Hyun dan juga Siska diberkati Bapak. Pak Bapang Subur dan juga Vivi dan anaknya, Tuhan tolong, Tuhan berkati juga selalu Bapak. Kami juga serahkan anakmu Dion, anakmu Nerissa, anakmu Devin, dan anakmu Sodia. Tuhan berkati keluarga ini Bapak. Cecilia, Rael, dan Sansa diberkati. Ibu Damayati dan suaminya Ignatius dan juga anaknya Agnes diberkati. Kenneth dan Ive Kayana, Tuhan berkati. Pak Surya dan juga Ibu Junivita, Tuhan berkati Bapak. Bahkan Pak Ali Tanu sebagai keluarga dan juga Verly dan juga suami dan keluarganya, diberkati mereka ini Bapak. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu buat jemaat-Mu. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan bagi mereka Bapak. Hamba katakan kepada jemaat-Mu ini, diberkatilah mereka selalu Bapak dalam nama Yesus. Keluar masuknya kehidupannya dijaga, ditolong, dilindungi, dipegari dalam nama Yesus. Berkati mereka selalu Bapak. Berkati Ibu Yayang, Pak Surya, dan anak-anakmu yang lain. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan selalu agar mereka selalu aman dalam lindungan Tuhan. Dalam mereka berbisnis, bekerja, Tuhan selalu menyertai dan memberkatinya. Terima kasih. Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Semua kami aman dalam lindungan Tuhan. Keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan yang sedang terjadi, biar kami berdoa Tuhan tolong agar masa-masa yang sedang di mana mereka melakukan demo, Tuhan juga tolong agar semua itu tidak menjadi sesuatu yang chaos di negeri ini. Kami halalkan roh kekacauan, roh pemecah belah di Indonesia dalam nama Yesus. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, biarlah tetap tinggal menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan.
kita akan melalui ibadah tatap muka di Hotel 88 yang disertai dengan ibadah Paskah. Kita melakukannya di Hotel 88. Dan buat Bapak Ibu, saya anjurkan untuk hadir semua jemaat Tuhan. Kalau ibadah online kita tidak sempat, ya ibadah tatap muka boleh kita sempatkan diri hadir dengan protokol kesehatan yang ada. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bawa telur, silakan bawa telur sehingga kita membagi telur. Nanti filosofinya saya jelaskan kepada Bapak Ibu tentang telur itu. Ya, tentang peristiwa Paskah kita akan belajar untuk mengenang bagaimana Tuhan pernah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, berkorban buat kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.